Saat menjalankan puasa, tidak hanya rasa haus dan lapar saja yang sering muncul, tapi juga rasa sakit pada bagian kepala, bahkan hingga menyebabkan migrain. Sakit kepala bukanlah masalah yang serius, dapat diatasi dengan mengonsumsi obat dan istirahat cukup. Namun jika sakit kepala muncul saat puasa, tentu akan sangat mengganggu aktivitas. Lantas apa ya yang menyebabkan sakit kepala muncul saat puasa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dr. Sabrina Raisa akan berbincang sehat mencari tahu jawabannya bersama dokter spesialis saraf Lilir Amalini di segmen kali ini. Dokter Lilir, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana dokter Sasha? Baik juga dokter. Dokter, kita kan ini mulai masuk bulan puasa ya dok. Nah, kadang-kadang mungkin suka ada penyakit yang mulai timbul nih saat bulan puasa, salah satunya adalah sakit kepala. Sebetulnya penyebabnya apa sih dok? Sakit kepala di saat kita berpuasa. Sebenarnya puasa itu banyak juga loh manfaatnya. Jadi puasa itu setelah kita selama 12 bulan ya makan, istilahnya makannya sembarangan mungkin ya. Jadi waktunya kita mengistirahatkan tubuh. Nah, di puasa itu juga ada yang namanya terjadi proses autofagi. Nah, proses autofagi itu adalah di mana tubuh membersihkan sel-sel tubuh dari sel yang sudah tua, sudah rusak dan diganti dengan sel-sel yang muda, yang lebih sehat. Nah, jadi istilahnya adalah peremajaan atau detoksifikasi. Nah, tentunya puasa harus dilakukan dengan cara yang tepat agar manfaatnya juga terasa. Tuh, jadi sebetulnya manfaat puasa pun luar biasa ya dokter ya. Nah, berhubungan dengan sakit kepala nih, kenapa bisa muncul? Ya, jadi dokter Sasha, yang pertama penyebab yang tersering adalah hipoglikemi. Otak membutuhkan glukosa untuk metabolismenya, sehingga apabila kadar glukosa dalam darah turun, maka fungsi otak akan terganggu yang menyebabkan sakit kepala. Yang kedua adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Tubuh kita ini 60-70%-nya adalah cairan yang berfungsi untuk metabolisme dan menjalankan fungsi tubuh supaya optimal. Jadi kalau cairan berkurang hingga dehidrasi akan menimbulkan gejala antara lain nyeri kepala, lemas, bibirnya kering, pecah-pecah, urinnya warna pekat ya, hingga sulit berkonsentrasi. Penyebab lainnya lagi yang ketiga adalah adanya perubahan dari pola tidur. Nah, kita kan tahu ya kalau puasa kita harus sahur. Betul, bangun lebih pagi bangunnya lebih pagi. Bagi orang-orang yang nggak pernah atau tidak terbiasa untuk bangun di waktu sahur, waktu dini hari, tentu bisa menyebabkan nyeri kepala. Atau bisa juga terlalu banyak tidur di siang hari, itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Bagaimana dengan kurang tidur dokter? Tadi kan dari penjelasan dokter, kurang tidur juga dapat memicu timbulnya sakit kepala. Ya, jadi waktu tidur dioptimalkan. Waktu malam jangan terlalu malam misalnya tidurnya agar bisa bangun lebih pagi. Dan ingat juga waktu siang hari jangan terlalu lama tidur. Jadi dianjurkan tidurnya setengah sampai 1 jam karena tidur terlalu lama juga menyebabkan sakit kepala. Yang lain lagi penyebab tersering adalah gejala putus kafein atau kafein withdrawal. Nah, jadi kan banyak ya orang yang sering atau berlebihan minum kopi. Saat puasa tentu kita tidak bisa sesering sebelum puasa, sehingga menyebabkan kadar kafein dalam darah turun yang menyebabkan nyeri kepala juga. Kalau gitu persiapannya apa dok yang harus kita siapkan nih? Baik itu sebelum puasa atau mungkin pas sahur agar puasa kita lancar tanpa sakit kepala. Jadi dimulai saat sahur ya. Waktu sahur karena tadi penyebab yang tersering salah satu adalah hipoglikemi atau kadar glukosa yang rendah, maka saat sahur kita harus mengkonsumsi makanan dengan yang namanya adalah makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Makanan dengan indeks glikemik yang rendah ini akan dicerna tubuh secara perlahan sehingga kadar gula darah dalam tubuh akan tetap stabil sehingga kita terhindar dari nyeri kepala. Nah, contohnya nih dok, yang dengan makanan dengan kadar glikemik yang rendah adalah pertama misalnya nasi merah.
Ya, dibandingin nasi putih, itu nasi merah kadar glikemik indeksnya lebih rendah. Lalu juga kalau buah kita bisa mengkonsumsi buah apel, buah pir, sayur itu ada wortel, brokoli. Protein kita bisa dapat dari kedelai. Nah, selain itu tentu kita juga harus menghindari yang indeks glikemik tinggi ya. Itu contohnya adalah nasi putih, kentang rebus, roti putih tawar, dan juga kerupuk beras. Nah, biasanya kan kalau orang Indonesia termasuk saya ya, kalau makan kayak lebih nikmat kalau pakai kerupuk ya nggak pemirsa. Nah, kerupuk coba pas lagi sahur agak-agak dikurangin. Iya, benar. Nasi putih mungkin masih bisa ya dok, cuman lauknya tuh dibanyakin yang lainnya, serat dan protein. Harus seimbang. Harus seimbang. Ya. Jangan nasi putihnya yang lebih banyak, nanti cepat lapar ya dok ya. Cepat lapar, gula darah juga melonjak dengan cepat, turun dengan cepat, jadi sakit kepala. Kadang-kadang kalau lagi berpuasa, kita malah jadi suka lupa minum dok. Yang tadinya biasa minum 18 hari, sekarang mungkin jadi jauh berkurang. Gimana cara menyiasatinya? Ya, jadi supaya kita nggak dehidrasi, kita perlu minum sekitar 8-10 gelas sehari. Jadi coba saat bangun tidur sebelum sahur itu minum 1 gelas. Saat sahur minum 1-2 gelas ya. Sahur juga sebaiknya diakhirkan. Jadi menjelang subuh seperti itu ya, agar cairan juga bisa tercukupi. Nah, lalu waktu buka puasa kita bisa begitu azan kita minum 1 gelas, lalu saat setelah sholat berbuka puasa minum 2 gelas, lalu waktu tarweh kita bisa minum 1 gelas, dan mau tidur 1 gelas. Jadi tolong jangan lupa air putihnya. Ya, jadi pemirsa juga harus ingat ya bahwa air putih atau menghidrasi tubuh kita juga penting. Kalau dehidrasi bisa jadi sakit kepala. Dokter, selanjutnya untuk yang sudah terbiasa mengkonsumsi kafein atau kopi ya dok ya. Apakah ada tips nih supaya tidak sakit kepala ketika memang berpuasa dan tidak meminum kafein? Ya, jadi kafein atau kopi itu tetap bisa dikonsumsi, Dokter Sasha ya. Nah, caranya sebaiknya minum kopi atau kafein itu adalah memang setelah berbuka puasa. Kita bisa mengkonsumsi kopi. Namun untuk yang sensitif jangan terlalu dekat di waktu tidur karena akan mengganggu tidurnya juga. Untuk konsumsi kopi saat sahur sebenarnya kurang baik karena kopi mengandung diuretik sehingga bisa mengakibatkan efek nanti dehidrasi karena kita akan sering buang air kecil seperti itu. Nah, untuk pemirsa yang suka minum kopi pada saat sahur, jangan lagi diminum waktu pas sahur ya, karena ada efek diuretik. Jadi nanti Anda akan sering buang air kecil, nanti dehidrasi malah bikin sakit kepala. Dokter Lilir, ada tidak sih kelompok masyarakat yang rentan terkena sakit kepala saat sedang berpuasa? Ya, jadi dari penelitian nih Dokter Sasha, apabila orang sering terkena nyeri kepala bahkan sebelum berpuasa, itu akan saat puasa lebih rentan terkena nyeri kepala. Atau juga pada wanita, biasanya wanita muda yang sering migrain itu juga berisiko untuk nyeri kepala saat berpuasa. Dokter, ketika kita sedang berpuasa nih, lalu tiba-tiba sakit kepala muncul, nah itu apa yang harus kita lakukan? Apabila kita sedang berpuasa lalu nyeri kepala, yang pertama harus dilakukan adalah istirahat, berbaring. Nah, kita berbaring dengan meninggikan tungkai atau kaki kita sebanyak 30 derajat atau sekitar 2 bantal itu. Tujuannya adalah agar darah mengalir ke jantung dan ke otak sehingga akan meredakan nyeri kepala. Yang kedua, kita bisa mengkompres dengan air dingin atau dengan es batu yang dililit dengan handuk lalu ditempelkan ke bagian yang nyeri. Nah, selanjutnya juga bisa dipijat ringan di kepala, di tengkuk, atau juga bisa di bahu. Nah, yang selanjutnya adalah hindari pemicunya. Jadi seperti cuaca yang panas, cahaya yang silau seperti cahaya misalnya gadget, komputer itu harus dihindari. Dokter, selanjutnya ini menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat nih dok. Nah, ketika sakit kepala datang, apakah kita harus membatalkan puasa dok? Jika kita mengalami nyeri kepala saat puasa, jangan buru-buru membatalkan puasa. Itu adalah alternatif terakhir. Jadi setelah mencoba tips-tips di atas, jika memang nyeri kepala bertambah hebat, misalnya sampai muntah, atau tekanan darah kita turun,
di bawah 90/60 dengan denyut nadi misalnya tidak teratur, tentunya kita harus mencari pertolongan medis lebih lanjut. Pemirsa, itu tadi tips dari Dr. Lilir Amalini spesialis syaraf bagaimana cara mengatasi sakit kepala saat sedang berpuasa. Saya Dr. Sabrina Raisa. Saya Dr. Lilir Amalini spesialis syaraf. Selamat menunaikan ibadah puasa.